adalah keputusan yang sangat bijak. Andai kata masih ada pemimpin Aceh seperti baginda Rasulullah, insyaallah Aceh akan kembali kepada masa kejayaannya. Ini adalah sosok pemimpin yang dapat kita berikan contoh kepada pemimpin-pemimpin kita sekarang dan pemimpin-pemimpin kita di masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ikhtibati wal ikhtisari bihablillahi jami'a. Wassalatu wassalam sayyidil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi murtada. Amma ba'du. Buat langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah, yang mana oleh Allah telah menciptakan tujuh petala langit tanpa tiang dan 7 petala bumi tanpa tali gantungan. Selawat bermahkotakan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan kepangkuan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau telah menegakkan agama Allah yaitu Islam dan telah berhasil menegakkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kata ta'zim wal ikramah ulan tuan kepada ulama-ulama mutakaddimin dan ulama-ulama yang muktabar yang mantang sidra sapatu di atas rung bumu Allahnya. Penghormatan saya kepada seluruh dewan juri yang arif lagi bijaksana, dan penghormatan saya kepada panitia penyelenggara musabakah tilawatil Quran yang dirahmati Allah. Dan penghormatan saya pula kepada seluruh masyarakat Gampong Kurung Simpo yang dimuliakan Allah. Adapun judul pidato saya pada malam yang berbahagia ini adalah Suri Tauladan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah adalah revolusi ilmiah. Beliau berhasil menegakkan agama Allah yaitu Islam. Rasulullah adalah revolusi dunia. Beliau berhasil menegakkan 2 kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah adalah seorang raja, tapi tak mengumpulkan hartanya untuk kemegahannya. Bahkan pada suatu hari, malaikat Jibril turun ke bumi menemui Rasulullah. Jibril berkata, "Ya Muhammad, apakah engkau sedang jika pasir-pasir Mekah Allah jadikan emas bagimu yang akan selalu bersamamu kemanapun engkau pergi?" Seketika Rasulullah menjawab, "Tidak ya Tuhanku, saya lebih suka lapar sehari dan kenyang sehari. Jikalau saya lapar, saya dapat berserah diri kepadamu. Dan jika saya kenyang, saya dapat bersyukur kepadamu." Saudara-saudaraku sekalian, ini adalah keputusan yang sangat bijak. Andai kata masih ada pemimpin Aceh seperti baginda Rasulullah, insyaallah Aceh akan kembali kepada masa kejayaannya. Tetapi ketika kita berjalan di era
berjalan di realitas kehidupan, mengamati arus maju mundurnya pembangunan, korupsi yang merajalela, bahkan telah bergugaya bagi setiap penguasa. Bak rasanya seperti mimpi di siang bolong. Perlu kita ingat saudara, Rasulullah adalah presiden dari seluruh presiden, raja dari seluruh raja, bahkan penguasa yang ijazahnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, perlu kita ingat, beliau tidak kenal dengan namanya istana, tidak diberikan rumah dinas, dan tidak beliau kenal dengan namanya kendaraan dinas. Ini adalah sosok pemimpin yang dapat kita berikan contoh kepada pemimpin-pemimpin kita sekarang dan pemimpin-pemimpin kita di masa akan datang. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana Rasulullahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhiri wallahu katsira. Yang artinya, sesungguhnya pada diri Rasulullah itu adalah suri tauladan bagimu, dan orang-orang yang selalu orang-orang yang mengingat Allah dan orang yang mengingat hari kiamat. Aisyah radhiyallahu anha pernah bercerita bahwa perut Nabi Muhammad belum pernah kenyang sama sekali. Dan saya pun menangis dan mengusap perut beliau dengan tangan saya sendiri karena merasa kasihan terhadap apa yang dirasakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah wafat, beliau hanya meninggalkan satu bilah pedang, seekor keledai, dan sebidang tanah yang beliau wakafkan. Agak kurang masuk akal ketika kita cerna dengan logika kita, karena beliau adalah pemimpin dunia, bukan pemimpin suatu negara. Tapi itulah kenyataannya, hadirin yang dimuliakan Allah. Sebelum Rasulullah wafat, beliau pernah berpesan kepada sahabat-sahabat dalam sabdanya, wahai sahabatku, matilah engkau dalam keadaan fakir dan janganlah engkau mati dalam keadaan kaya. Ma'asyaral muslimin ranjuratul mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai umat Islam wajib meneladani akhlak Rasulullah. Jangan sampai kita lebih mengidolakan Aliando, dan jangan sampai kita lebih mengidolakan Lee Min Ho, dan jangan sampai kita lebih mengidolakan Ronaldo. Karena banyak pemuda-pemuda kita yang sekarang tidak memperdulikan agama. Mereka sibuk internetan. Coba lihat saudara, anak muda kita sekarang minum minuman keras, hisap ganja, sabu-sabu, itu adalah hal yang biasa. Main perempuan dan pacaran, bahkan sampai free sex, itu memang sudah langganan. Anak muda menghamili orang tuanya, itu memang kasus yang tidak terhitung jumlahnya. Anak muda membunuh orang tuanya. Setiap hari kita melihat di TV dan membaca di koran. Padahal yang Islam inginkan adalah ketika penindasan terjadi di masyarakat dan agama, pemuda tampil memberantasnya. Ketika terjadi kerusakan terhadap agama, pemuda tampil membersihkannya. Dan ketika terjadi kerusakan nilai-nilai agama, pemuda tampil dengan gigih memberantasnya dan menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyarul muslimin wa juratul mu'minin rahimakumullah. Kita sebagai pemuda jangan sibuk internetan, karena
Islam di tangan pemuda. Al-Islamu biyaumil fatah. Islam di tangan pemuda. Jikalau pemuda hancur, maka hancurlah Islam. Dan jikalau pemudanya bangkit, maka bangkitlah Islam. Wahai para pemuda, bangkitlah engkau. Bangkitlah engkau. Jangan sampai agama Allah, jangan sampai agama Islam hancur di era modern seperti sekarang ini. Masyarul muslimin wa juratul mu'minin rahimakumullah. Dari ceramahan singkat tadi dapat kita ambil kesimpulan yang bahawa kita sebagai umat Nabi Muhammad wajib meneladani akhlak Rasulullah yang mulia dari segi beribadah kepada Allah dan segi apa yang dilakukan oleh beliau. Karena akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Komandang yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lakemah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Tayo tamang dalam rukun dua al-khutbah. Menyo nasalah harap tungku tugur. Be nak sah Jumat tayo ni ba urayo. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainaka al-kawthar fasalli rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Amma ba'du faya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa tabi' bainana wa baina fil khairat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamuna tasma'un. Aqimus salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.